bakso matador. Bakso, makanan khas Indonesia untuk segala umur, tak mengenal suku ataupun etnis, pangkat maupun golongan. Jenis makanan bola daging ini biasanya terbuat dari tepung terigu bercampur daging giling, dihidangkan dengan kuah panas ditambah bumbu penyedap, cocok menjadi santapan penghangat. Sajian bakso bisa ditemukan di mana saja di bilangan restoran berbintang ataupun penjajah kaki lima. Berbeda dengan bakso matador, mesti pergi ke nun jauh ke sana, yakni ke negeri Spanyol. Dulu, sekitar abad ke-7, sewaktu negeri ini bernama Andalusia, punya pemimpin bernama Musa bin Nusair dan Tariq Abdul Aziz. Kedua tokoh ini menyebarkan Islam ke hampir seluruh semenanjung Iberia. Jejak peninggalan Islam di sini masih tegak berdiri, seperti Masjid Cordova yang berubah menjadi gereja dan bernama Muskoita, Istana Alhambra dan katedral di Sevilla. Islam di Andalusia luluh lantak pada pertengahan abad ke-17. Pada awal-awal runtuhnya Islam, yaitu sewaktu Andalusia dipimpin Raja Philip II sekitar tahun 1560-an Masehi, raja ini mengeluarkan aturan larangan mandi bagi kaum muslimin. Siapa saja yang kedapatan mandi atau tanda-tanda bekas mandi akan mengalami hukuman. Konon, menurut Sohibul Hikayat, Ratu Elizabeth, penguasa Britania Raya sekarang, asal-usulnya dari Spanyol yang beragama Islam. Ayah Elizabeth bernama George VI, punya bapak George V, punya kakek Edward ke-7. Terus ke atas ada nama Queen Victoria, ada Edward Duke of Kent, ada Frederick Prince of Wales, ada Sophia Electrice of Hanover, ada Mary Queen of Scots, ada Richard of Königsberg, ada Isabella Perez of Castile, ada Maria Juana de Padilla, ada Maria Fernandez de Honestorosa, ada Sancha Rodriguez de Lara, kemudian Zaida. Nah, Zaida ini berganti namanya menjadi Isabella. Isabella keturunan dari King of Sevilla, yaitu Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdul Abad bin Amr bin Aslan bin Itlaf bin Naim Al-Lahmi. Serombongan delegasi muhibah asal Nusantara bercampur dengan turis antar bangsa tengah bergerombol di depan Bull Ring El Estadio, tempat pertandingan adu kuat antara banteng dan manusia di pinggir kota Madrid, Spanyol. 1 jam yang lalu, mereka usai menyaksikan seekor banteng besar patah lehernya dipiting seorang matador muda kelahiran Almeria, pesisir semenanjung Mediterania. Bangunan stadion ini arsiteknya masih menyisakan tanda-tanda peninggalan Andalusia abad 10 Masehi. Tariq Suwaidan, penulis buku dari puncak Andalusia, menyebutkan bahwa dulu sebelum bernama Andalusia, daerah ini banyak dihuni oleh kaum Vandal. Kebiasaan orang-orang ini berlomba berbuat zalim, bersaing mendapatkan harta dan kemewahan, serta tempat ini menjadi pemukiman kaum Vandal. Maka disebutlah sebagai Vandalusia. Orang Arab yang datang kemudian meringkasnya menjadi Andalusia. Bagi penyunjung Bull of Fighting, tak lengkap bila wisata di arena stadion ini tidak diakhiri dengan menikmati hidangan daging rebus panas, sajian Cornedo de la Cafetaria yang letaknya di pojok selatan stadion.
Sebut saja namanya bakso matador. Menu ini tidak selalu tersedia karena akan sangat bergantung dengan ada atau tidaknya seekor banteng yang terbantai. Sajian spesialnya sangat khas, yaitu torpedo banteng yang ditaklukkan oleh matador. Torpedo banteng yang 1 jam lalu dibantai matador kini sudah tersaji dalam mangkok-mangkok dibanjiri air kaldu ditambah sedikit cairan minyak zaitun. Nikmatnya luar biasa dan boleh diulang. Ikrar semua anggota rombongan yang tengah menyantap menu itu. Zaman dulu, sajian ini biasa menjadi menu pendorong semangat pelaut Spanyol untuk mencari daerah taklukan baru. Konon, dalam pelayaran Columbus mencari benua baru, bakso matador menjadi santapan spesial. Sebelum pulang, kita sempatkan ke sini lagi ya, usul kepala rombongan. Beberapa jam menjelang kepulangan sebelum menuju bandara Adolfo Suarez Barajas Madrid, di tempat yang sama seluruh anggota rombongan duduk melingkar dengan semangkok bakso di tangan masing-masing. Mungkin karena sudah yang kedua kali, rasanya tidak begitu nendang. Ya, dagingnya terasa kenyal. Celetuk anggota rombongan perempuan, seorang politisi dari partai berkuasa. Tapi kan habis juga, sergah anggota yang lain lagi. Bila terasa beda rasa dengan waktu kunjungan pertama, harap maklum, karena jamuan ini terpaksa kami berikan menjelang kepulangan para tamu terhormat, ungkap juru masak bernama Dos Marios Baechos yang sudah belasan tahun mengolah menu ini, ujarnya sambil menunduk. Seorang anggota rombongan bertanya, kenapa rasanya tidak selezat saat kunjungan pertama? Sebagai informasi, juru masak melanjutkan penjelasannya. Bila kurang lezat, mohon maaf, pertarungan 1 jam yang lalu kebetulan yang kalah matadornya.